Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Putu Sintiandriani dengan NIM 1911031020, kelas A, semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Berikut adalah video pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Model pembelajaran problem based learning merupakan model pembelajaran yang memiliki ciri utama, yaitu menggunakan permasalahan yang dialami sehari-hari oleh peserta didik. Model pembelajaran ini juga berfungsi untuk mengasah kemampuan berpikir kritis pada peserta. Mari kita simak bersama, ini dia video pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Om Swastiastu. Oke, baik, semuanya boleh duduk ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, jadi kita absen terlebih dahulu ya untuk mengecek siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Adi, iya ada. Nita, iya. Nindya, Nadia, oke, ada semua ya. Jadi untuk hari ini tidak ada yang absen ya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik, sudah sarapan semua? Oke, baik, sudah ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita sarapan terlebih dahulu agar kita punya tenaga untuk belajar. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pernafasan pada manusia dan juga hewan. Ada yang masih ingat apa itu bernafas? Ya, Nadia? Iya, betul sekali. Bernafas adalah proses menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, bernafas juga bisa disebut sebagai pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ada yang masih ingat apa saja alat-alat pernafasan? Ya, Nita? Iya, betul sekali. Alat-alat pernafasan yaitu dari hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 1, yaitu tema 2, subtema 2, tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan atau faktor-faktor penyebab dari gangguan pernafasan. Berikut kakak akan menyajikan beberapa video atau slideshow tentang faktor-faktor dari penyebab gangguan pernafasan. Dan kalian juga nanti bisa temukan apa penyebabnya, bagaimana dengan menggunakan teks bacaan yang nanti kakak akan bagikan ke kelompok masing-masing. Nah, sebelum kita menonton videonya atau slideshow-nya, kakak minta buat kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang ya. Ya, bisa silakan cari kelompoknya. Baik, sudah kita tonton bersama. Ini dia video slideshow tentang faktor-faktor gangguan pernafasan. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat 2 cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat 2 jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tipukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja.
Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang atau Nah, sudah kita lihat bersama video atau slideshow tentang faktor-faktor gangguan dari pernafasan. Di sini adik-adik ada yang bisa menyimpulkan dari slideshow yang sudah ditampilkan tadi? Ada yang bisa menangkap informasi apa yang kalian dapat dari slideshow yang sudah disajikan tadi? Ya, silakan. Iya betul, polusi udara dapat mengganggu pernafasan pada manusia. Ada lagi yang lain? Ya? Iya betul sekali, merokok dapat mengganggu kesehatan. Ada yang lain lagi? Iya betul sekali, merokok juga dapat mengganggu kesehatan dari orang-orang sekitarnya ya. Ada yang lagi yang lain berpendapat? Iya betul sekali. Jika kita tidak mengikuti protokol kesehatan, yaitu kita akan terancam kesehatannya, yaitu bisa tertular penyakit atau virus corona ya, penyakit COVID-19. Nah, jadi adik-adik juga harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, yaitu seperti menggunakan masker apabila sedang berpergian keluar rumah, selalu menggunakan hand sanitizer apabila sesudah menyentuh sesuatu mungkin, dan juga selalu ingat mencuci tangan yang bersih ya. Nah, adik-adik kan sudah membentuk kelompok dan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan memecahkan masalah, yaitu apa saja faktor-faktor penyebab dari gangguan pernafasan. Ya, silakan didiskusikan dan kakak akan membagikan lembar bacaan yang nantinya kalian bisa pecahkan juga dan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ya, sudah. Jadi silakan berdiskusi. Ya, waktu diskusi sudah habis. Ada kelompok yang ingin mengajukan diri untuk presentasi? Ya, baik. Kelompok 2 dipersilakan. Baik, semuanya selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan yaitu yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Ada banyak penyakit penyebab gangguan pada pernafasan yaitu seperti influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan juga penyakit yang baru-baru ini muncul yaitu virus corona. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Jika udara tercemar, dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Baik, itu dia presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Iya, kita beri applause dulu untuk kelompok 2 karena sudah memulai presentasi pada pembelajaran kali ini. Nah, itu tadi dia presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang faktor-faktor pada gangguan pernafasan. Sudah disebutkan tadi ada beberapa, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan juga faktor lingkungan yang anak-anak sudah kita dengarkan bersama ya. Ada yang ingin menambahkan tentang yang sudah disampaikan oleh kelompok 2? Ada yang ingin menambahkan yang berbeda dari pendapat kelompok 2? Ada? Ya? Dari kelompok 1, Nita, dipersilakan.
Iya, betul sekali. Ada juga dari faktor genetik atau memang faktor turunan ya. Dari orang tuanya mungkin punya penyakit ini atau punya penyakit asma misalnya, bisa menurun ke anaknya. Betul sekali Nita. Kasih tepuk tangan dulu untuk Nita. Iya, baik. Itu tadi dia presentasi yang disampaikan oleh teman-teman kalian menurut slideshow yang sudah kakak tampilkan tadi. Nah, untuk sekarang kakak sudah menyebarkan teks dengan judul yaitu COVID-19. Nah, kakak tadi suruh kalian untuk mencari yang berasal dari pertanyaan apa, mengapa, di mana, kapan, mungkin yang ada jawabannya pada teks tersebut. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak? Berikan salah satu contoh, misalnya pertanyaannya itu apa? Apa itu COVID-19? Nah, misalnya gitu kan. Di situ kan sudah ada jawabannya. COVID-19 adalah, atau apa kepanjangan dari COVID-19? COVID-19 yaitu Coronavirus Disease 2019, yaitu penyakit virus corona yang ditemukan pada tahun 2019. Makanya ditulisnya 2019 atau COVID-19. Nah, dari anak-anak yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain? Iya, Nindya? Iya, betul sekali. Kapan virus corona itu ada atau kapan pertama kali virus corona itu ditemukan? Jawabannya iya, walaupun tidak spesifik, tapi jawaban yang disampaikan oleh Nindya itu betul. Karena itu yang ada di teks yang kakak berikan, yaitu pada akhir Desember tahun 2019. Betul sekali. Ada yang lain lagi? Ya? Dipersilakan. Iya, betul sekali. Di mana virus corona pertama kali ditemukan? Jawabannya betul sekali, di Cina, tepatnya di provinsi Hubei. Ya, betul sekali. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke, selanjutnya ada yang lain lagi? Bagaimana virus corona dapat menyebar dari tubuh hewan ke tubuh manusia? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada jawabannya? Oke, benar sekali ya. Jadi, virus corona dapat menyebar dari tubuh hewan ke manusia, itu pertama kali ditemukan di pasar hewan di Cina. Yaitu virus tersebut berasal dari tubuh kelelawar lalu menyebar ke manusia melalui jadi kelelawar itu dimakan oleh manusia, lalu penyakit yang ada pada kelelawar tersebut yang disebut dengan virus corona itu menyebar ke tubuh manusia, lalu manusia tersebut menyebarkannya lagi ke manusia-manusia yang lain, sehingga virus ini bisa disebut pandemi karena sudah menyerang hampir di seluruh dunia. Nah, baik, untuk pembelajaran kali ini kita sampai di sini dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kakak akan memberikan kalian PR. Nanti dikerjakan di rumah lalu dikumpulkan minggu depan. Oke, bisa dicatat dulu PR-nya. Oke, jadi PR-nya itu apa manfaat dari udara bersih bagi pernafasan manusia? Sudah? Oke, ulang sekali lagi. Apa manfaat udara bersih bagi pernafasan manusia? Oke, sudah. Jadi nanti didiskusikan di rumah ya bersama kelompok kalian. Nanti dikumpulkan hasilnya minggu depan. Oke, itu saja dulu untuk pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, jadi kita tutup pembelajaran hari ini. Kakak tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.